kita di ruang keluarga. keluarga. Tentunya di acara ada-ada aja. Kali ini kita akan menghadirkan orang baru guys. Nih saya perkenalkan, beliau ini Bung Andi Wawang. Namanya kali ini baru pertama kali ini kita hadirkan di acara ini guys. Sesuai dengan komentar di video-video sebelumnya. Beliau akan dihadirkan. Jadi kali ini kita hadirkan. Dan beliau yang berdua ini ya tidak asing lagi di kalangan video kita guys, karena sebelumnya itu tim yang selalu membantu kita membuat konten-konten yang video-video sebelumnya. Jadi ya hari ini kita akan seru-seruan guys, karena kita akan membahas tentang cinta. Jadi tenang aja, karena mereka ini kita hadirkan sangat berpengalaman tentang cinta guys. Kalau ini ya sudah masing-masing punya pasangan kali ya. Oke, simak dulu videonya. Saya ingin mengetahui bagaimana sih ya tentang cinta sebenarnya, itu bagaimana ketika orang pertama kali jatuh cinta. Karena hampir di sekitar kita yang kita temukan adalah kita tidak tahu bilang bagaimana seseorang ketika jatuh cinta, bagaimana ketika orang baru pertama kali menemukan ya namanya rasa cinta gitu. Jadi ya penasaran kan penonton? Oke, simak terus, kita akan langsung tanya ke mereka. Oke, kita tanya yang pertama ini, yang apa namanya, tamu baru kita tanya langsung. Oke, jadi saya ingin penasaran banget nih Bung Bung Andi Wawang ya, bagaimana sih ya, apa itu cinta gitu loh, apa itu cinta, bagaimana ya ketika kita pertama merasakan cinta kepada seseorang atau lawan jenis gitu, belum tahu tentang cinta. Oke. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan, Iya. saya juga harus berterima kasih sudah dilibatkan di konten ini. Deg-degannya sampai sekarang ini. Iya. Sehingga saya harus disponsori oleh Le Minerale dengan isinya Coca-Cola. Iya, isinya Coca-Cola guys. Jadi pertanyaan tadi Bung Cel adalah Ya tentang cinta itu. bagaimana rasanya jatuh cinta begitu. Iya, persis. Sebenarnya untuk jawabannya itu adalah sangat subjektif. Iya. Maksudnya setiap orang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau pengalaman saya, jatuh cinta itu adalah keindahan. Keindahan. Ya, keindahan dalam entah itu di ruang ruang dan waktu. Mengerti? Ini sangat menarik ya. Ya, maksudnya gini, cinta itu kan pemberian ya. Kita tidak bisa memilih jatuh cinta kepada siapa, tapi cinta yang tentukan kita jatuh cintanya kepada siapa. Iya. Nah, itu tadi. Namun cinta. ketika kita ingin pertama merasakan getaran cinta gitu, bagaimana awal mula gitu Bung, supaya kita merasakan bahwa saya percaya diri, saya akan mendapat nih dapat cinta ini nih. Artinya ini cintanya berbalas begitu. Iya. Nah, saya adalah penggemar Pidi Baik. Iya. Jadi ada quote dari Pidi Baik yang bisa lah diterapkan ketika kamu ingin menyatakan cinta, yakinlah bahwa engkau akan ditolak. Wah, sangat menarik ya menurut saya. Ya. Yakinlah engkau akan ditolak, karena kalau ditolak ya nggak apa-apa, kan kau dari awal sudah yakin ditolak. Tapi Iya, kalau iya. kau diterima ya nggak apa-apa juga, kan itu memang tujuanmu. Iya. Seperti Artinya- itu Michel. Jadi artinya- kembali lagi subjektif. Subjektif. Ya. Oke, baik. Kalau menurut ini Bung Arda, apakah pernah sebelum pertama kali jatuh cinta itu bagaimana ya? Saya ingin tahu ini. Soalnya saya sangat penasaran tentang kisah-kisah beliau ini ketika pertama kali jatuh cinta. Oke,
simak terus penjelasannya. Saya lupa kapan saya pertama kali Oh, jatuh lupa cinta. ya. Tapi Di umumnya orang bilang kalau pertama jatuh cinta itu di bangku SMP ya, apa benar itu? mungkin sebagian orang yang seperti itu ya, mungkin sebagian orang yang seperti itu, atau mungkin ada yang sebelumnya, jauh sebelum itu sudah merasakan hal seperti itu. Oh ya. Cuman kalau kita bagaimana perasaan ketika kita sedang Jatuh cinta. itu cinta, perasaannya senang aja, senang ya, Berbunga-bunga Pak, berbunga-bunga hati ya. mungkin bisa seperti itu. Pada saat itu hati berbunga-bunga. Iya, mungkin bisa seperti itu. Saya bukan ahli dalam hal seperti ini. Iya. Saya Kembali lagi subjektif ya. subjektif. Ini bukan ahli tapi tentu masing-masing ada cerita. Pengalaman. Ya, pengalaman masing apa? Iya. Ada pengalaman masing-masing pada saat pertama jatuh cinta gitu. Ya, tapi perlu saya garis bawahi bahwa kalau cinta itu, saya punya pemikiran yang simple. Hah? Ketika kita peduli sesuatu, maka kita sudah mencintai sesuatu itu. Oh ya? Ya. Ketika kita peduli sesuatu, artinya kita sudah mencintai tersebut. Oke. Ya. Baik, itulah tadi penjelasan dari pemateri kedua kita atau narasumber kedua kita. Jadi sebelumnya ini masih penasaran kan yang masih di sebelahnya yang pakai baju hitam guys. Jadi kita langsung saja ke beliau. Ya sesuai dengan berkaitan tentang pertanyaan sebelumnya Pak. Bagaimana ketika kita jatuh cinta kepada seseorang menurut versinya dia. Silahkan Bung Heri menjelaskan sesuai dengan versinya Anda tentang bagaimana awal mula jatuh cinta gitu. Intinya saya ingin menjelaskan dulu ya, cinta itu apa. Kalau menurut saya cinta itu merupakan sebuah kegiatan aktif, Iya. ya kegiatan aktif manusia terhadap objek lain, seperti halnya kasih sayang, pengorbanan, dan selain itu saya anggap juga itu cinta merupakan cinta merupakan sebuah emosi. Sebuah emosi ya? Iya, sebuah emosi sehingga menghasilkan perlakuan terhadap objek itu. Ya, itu dari Wikipedia. Ya, itu dari Wikipedia. Kalau secara saya pribadi sih, menurut saya cinta itu apa sih? Intinya cinta itu yang selama ini saya rasakan cinta itu adalah sebuah perasaan di mana kita tidak ingin kehilangan objek itu. Ya, seperti halnya cinta kepada ibu, cinta kepada ayah, sehingga yang saya rasakan ya sama sekali tidak ingin kehilangan orang-orang itu. Iya. Ya, kalau saya seperti itu, Bung Cel. Namun sebelumnya, apakah Bung pernah putus cinta gitu? Atau korban cinta? Disinilah perbedaan saya dengan kedua narasumber yang di sebelah saya. Ya. Karena letak perbedaannya adalah jujur ya, saya pribadi Iya. selama ini tidak pernah gagal dalam percintaan. Asik, Saya tidak pernah guys. gagal Tidak dalam pernah percintaan. gagal dalam bercinta. Sementara yang di sebelah kanan saya sudah pernah ya, Bung, ya, mengalami kegagalan percintaan. Iya, kalau saya belum pernah. Saya belum pernah mengalami kegagalan dalam percintaan. Iya. Sangat menarik guys. Saya Oke. bisa tanggapi sebentar. Iya, silakan. Ya, tadi kan entah itu menurut Wikipedia atau menurut Bung Heril sendiri. Ya. Tadi ada statement bahwa cinta adalah pengorbanan ya. Iya. Kalau menurut Sujiwo Tejo, dan saya sepakat dengan Sujiwo Tejo bahwa cinta itu bukan pengorbanan. Ketika engkau merasa berkorban, itu bukanlah cinta. Saya kasih contoh. Nah,
ketika apa namanya, pacarmu sedang lapar Iya. sementara di luar rumah sedang hujan badai, Iya, iya, iya. kalau kau cinta kau akan tetap mengantarkan dia makanan, dan itu bukanlah pengorbanan, cinta kok, Iya, persembahan, persembahannya. persembahan. Artinya apapun Resikonya. apa itu resiko, apa hambatan kita harus lalui ya Iya. demi cinta tersebut. Iya. Dan itu ketika kita apa namanya, melalui hambatan atau mengatasi masalah apapun yang dilalui, itu kita tidak menganggapnya sebagai pengorbanan. Iya. Karena saya jujur kalau melakukan sesuatu untuk orang yang saya cintai, saya tidak merasa berkorban. Iya. Karena saya mempersembahkan apa yang saya bisa kepada yang saya cintai itu. Iya, iya, iya. Seperti itu. Itu yang bedanya. Oke, baik, ya, itulah tadi penjelasan atau tanggapan beberapa narasumber kita mengenai pembahasan kita kali ini, itu mengenai tentang cinta. Namun masih ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan ke teman-teman kita atau dari narasumber kita tentang cinta. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Ya. ada lagi yang saya mau tanggapi Oh, iya. tadi, Silakan. karena Bung Heril tadi apa namanya, Tidak pernah gagal ya. tidak pernah gagal, terus memvonis bahwa Bung Arda pernah gagal. Nah, saya nggak tahu ini gagal dalam bercinta itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, dalam bercinta itu tidak ada yang namanya gagal. Tidak ada dalam kata gagal ya. Ya, yang ada putus cinta ya gitu. Kalau putus cinta itu bukan gagal ya, tapi artinya Bukan. Maksudnya begini, Bung Syarif. Mungkin konteksnya tadi yang dimaksud Bung Heril gagal adalah ketika Arda mencintai apa namanya, seorang wanita dan cintanya tak berbalas. iya, iya. Mungkin itu yang dikategorikan gagal, tapi menurut saya itu bukan kegagalan. Iya, Karena iya. cinta tidak ada gagal-gagalan, Tidak ada gagal-gagal Betul. dalam bercinta ya. dan tidak ada juga sukses-suksesan ya. Tidak ada, karena cinta itu adalah proses. Iya, 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 proses. Nah, Baik, sangat menarik ya guys penjelasan kita kali ini. Namun saya ingin bertanya kepada Bung Heru nih, bisa nggak? Mengenai masih berkaitan tentang cinta kok, tenang aja. Saya pernah gini nih, saya pernah beberapa baca artikel. Ketika seseorang itu mengucapkan I love you, namun tidak respon gitu, apa itu pertanda buruk atau bagaimana itu, Bung? Kalau saya pribadi, sejujurnya sampai sekarang ini saya belum pernah mengatakan I love you. I love you, belum Ya, pernah ya? Belum pernah. Ya. Begitupun dengan kepada kedua orang tua saya belum pernah. Tapi mungkin Bung belum pernah merasakan mengatakan I love you kepada seseorang lawan jenis. Ya, tapi saya Kalau membuktikan. iya. Ya, contohnya kalau kedua orang tua saya tidak pernah mengatakan I love you, tapi saya membuktikan dengan tindakan. Tapi kalau untuk di luar daripada keluarga, saya tidak pernah mengatakan I love you, tapi kedepannya saya akan melakukannya dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Iya. Bukankah sebuah tindakan itu diawali dengan ucapan rayuan gitu, atau ucapan teoritis dulu baru action gitu, bukan ya? Kalau bagi Tidak melulu, saya, Tidak dulu ya. iya, begini. Kalau bagi saya tidak mesti. Tidak Karena mesti, ya? selama antara seseorang dengan lawan jenisnya itu saling mencintai, Iya. sebenarnya walaupun tanpa basa-basi, tanpa kata. ya tanpa kata yang terlalu berbelit-belit, selama itu satu frekuensi, ya saya rasa akan sampai. Iya, sangat menarik ya. Akan sampai. Namun
apa namanya, apakah mereka tersebut yang tidak merasa kaget ketika kita langsung memberikan apa namanya, Aksi. action, tidak ada sebelumnya penyampaian bahwa saya akan melakukan seperti ini, saya akan menyukai Anda begitu. Apakah mereka tersebut tidak merasa apa namanya, tidak merasa kaget gitu? Justru di situ seninya Bung Cel. Oh, disebut Iya. ya. Karena perempuan itu senang akan kejutan. Senang akan kejutan ya. Iya. Oh, iya, Senang, guys. senang akan apa namanya Surprise. surprise itu bahasa Inggrisnya kejutan. Iya, iya, iya. Betul. Sangat menarik guys. Maksudnya Iya. begini saya selalu mau menanggapi Bung Heril karena dia kalau dari beberapa statementnya dia kan belum pernah punya pengalaman belum ada pengalaman cinta dengan lawan jenis. Lawan jenis maksudnya apa namanya kalau bahasanya anak muda sekarang kan pacar atau istri misalnya. Nah, Bung Heril dia bilang tadi tidak mesti harus ada kata I love you Iya, atau tidak mesti ya. atau ku sayang ki kan. Nah, itu mungkin karena dia belum pernah punya pacar. Iya, bisa jadi Nah. ya, menurut biasanya dia karena Iya. belum pernah gagal dalam bercinta. Nah, memang perempuan senang akan kejutan, Iya. tapi perempuan juga senang akan kata-kata manis. Iya. Kata-kata manis dia senang, perempuan senang. Oh, dia senang kata-kata Hmm. apa namanya, sumbu-sumbuan itu, rayu-rayuan ya. I love you gitu. Bukan cumbu, kalau cumbu itu aksi. Iya, iya, iya. Aksi ya. Oke. Iya itu tadi. Kalau ada istilah, ada istilah begini. Laki-laki mencintai karena melihat, Ya. perempuan mencintai karena mendengar. Dengar ya. Nah, mendengar adalah tentunya ya kata-kata manis itu tadi kan janji-janji suci itu. Seperti itu Bung Cen. Dan tapi kembali lagi ini bukan apa namanya ini bukan hukum, ini adalah kembali lagi subjektivitas. Iya, 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 sangat sangat. Seperti itu. Itulah tadi guys. Ini baru satu pertanyaan nih guys. Jadi sebelumnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari penonton bisa tulis langsung di komentar di bawah. Oh, Oke. artinya ini akan bisa jadi akan ada part 2 gitu ya. Bisa jadi karena sebelum pembahasan kita kali ini, kalau ada masih ada yang unek-unek, masih ada yang belum selesai ya, tentu kita masih bahas di video selanjutnya. Oke, siap. Tapi masih banyak nih yang saya mau tanyakan nih Bung Pang, karena berhubung pemateri kita ini baru datang, jadi kita langsung memberikan 1000 pertanyaan tentang ini. Mengenai apa ya? Saya mau tanyakan ini Apa. mengenai rasanya percikan asmara itu tidak ada lagi. Artinya ini menciptakan sebuah hubungan Yang kandas gitu ya. ya, ketika kita tidak merasakan asmara, apa itu perlu kita melangkah ke mengakhiri sebuah hubungan atau memilih untuk melanjutkan? Bu, silakan. Siapa ini? Mungkin kita lebih Saya lagi. iya ya. Apa tadi ketika dalam sebuah hubungan Ketika dalam sebuah hubungan rasanya percikan asmara itu tidak lagi dirasakan oleh sebuah hubungan. Ya, Jadi apa perlu kita melangkah ke mengakhiri sebuah hubungan atau masih tetap akan fokus melanjutkan atau optimis melanjutkan hubungan tersebut? ya. Saya akan jawab seperti ini. Ada atau tidaknya ada atau tidaknya percikan asmara di sebuah hubungan Ya. itu adalah apa namanya itu tidak boleh terjadi menurut saya. Itu tidak boleh Apalagi kalau ini konteksnya di hubungan Keluarga, suami istri. ya, yang betul-betul. Ketika apa namanya percikan asmara itu tidak lagi ada, Iya.
kalau kalau mau cari salah benarnya, salah salah siapa, itu Iya. salah pasangan masing-masing. Orang masing-masing. Maksudnya seperti yang saya katakan tadi adalah cinta adalah proses kan. Ah, Nah, jadi dalam sebuah hubungan suami istri, kita harus memelihara percikan itu. iya iya iya. Atau mungkin gini Bung, apa ketika kita merasakan terjadi apa namanya kurang percikan asmaranya ini, mungkin ada apa namanya kita saling follow up gitu. Ya, iya Kau betul. salah seperti ini, mungkin kau harus seperti ini. Betul. Jadi begini, kalau celakanya memang sudah api asmara yang tidak ada, Iya, komunikasi komunikasi. komunikasi yang paling berperan di sini. Dan Komunikasi Iya. harus apa namanya pengertian. pengertian. Jangan merasa benar, jangan juga merasa salah. Iya iya iya. Mantap. Karena ya tadi saya bilang cinta adalah proses kan. Iya. Artinya ketika kita memutuskan untuk saling mencintai, Iya. itu harusnya kata saling itu harusnya ada terus sampai ya sampai mati. Sampai hidup semati ya. Betul. Jadi Ya, saya- kata saling inilah yang menjadi proses. Hmm. Kata saling inilah yang apa namanya dirawat gitu, Iya. dirawat, dijaga. Sehingga kalau kita menjaganya dengan baik, api asmara itu atau percikan apa tadi percikan Asmara. asmara itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang ya. Nah, gitu, muncul. Beda konteksnya kalau pacaran ya. Iya, iya, Kalau iya. pacaran kan mungkin masih masih butuh apa namanya pengalaman apa namanya ke perempuan lain yang apa namanya berkarakter beda gitu. Iya iya. Nah, kalau suami istri ya jangan ya. Mengenai apa ya, masih berkaitan tentang pertanyaan tadi, ketika kita melakukan komunikasi itu dalam situasi yang aman atau yang paling bagus itu dilakukan pada saat waktu apa ya, apakah sudah menjelang tidur atau menjelang setelah melaksanakan Setelah- ibadah atau bagaimana lah menurut supaya penyampaian atau komunikasi tersebut betul-betul tersampaikan dengan baik. Ya, mungkin teman-teman bisa jawab. Oke, mungkin Kalau saya lagi yang jawab saya terus. Bung Arla bisa menjawab itu karena saya tadi sangat ketakutan, mungkin dia tahu jawabannya guys. Oke, silakan dijawab Bung. Jadi apa namanya kan persoalan cinta adalah bukan cuma persoalan pengalaman pribadi, Iya. tapi persoalan apa namanya pengalaman orang yang kebetulan kita tahu juga, Iya, iya. atau pengalaman dari membaca literasi buku Iya. misalnya kan itu bisa Iya. di-share Iya iya. dari teman-teman yang belum menikah ini. Oke, mungkin silakan Bung Arla mungkin bisa dijelaskan ini mengenai pertanyaan tersebut. Timingnya berarti timing. Iya. Timing. Waktu yang tepat. Untuk menyampaikan atau apa? Menyampaikan Mendiskusikan tentang api asmara tadi itu. iya, api asmara. Api ya. Percikan asmara. Ya, terus terang kalau apa namanya percikan asmara itu memudar ya, tentu banyak loh yang sangat ini yang Hmm. akhirnya harus berpisah. iya berpisah, mana galau terus menerus, akhirnya tidak ada ujung atau akhir bukan, tidak ada ujung dari permasalahan ini. Jadi tentu mungkin ada kita buat forum atau bagaimana kan kita menyampaikan kepada pasangan kita tersebut, bilang kau harusnya tidak seperti ini, harusnya kau ya kalau pada saat melakukan itu ya harusnya kau seperti ini. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Tentu penonton sangat penasaran dengan pertanyaan. Oke, silakan. Atau mungkin juga tidak. Oh ya, ini kita seru-seruan guys. Oke, silakan. Oke, pertama saya mau sampaikan ini pertanyaan yang cukup sulit ya untuk Sulit. saya jawab. Kalau menentukan timingnya Timing. kapan, ya lumayan sulit menurut saya. Namun apa? Menurut saya pribadi gitu. Apa ya? saya pribadi begini. Kalau
untuk memupuk hubungan ya, gitu. hubungan Ini tadi kan sudah awalnya kan kita bicara cinta. Iya. Nah, saya pikir kalau cinta saya tidak pernah mempermasalahkan karena memang itu bukan masalah. Iya, cinta. iya, iya. Nah, yang jadi masalah yang bisa menjadi masalah ini ketika ada kata saling, itu tadi saya garis bawah ya. Ada kata saling ini. Berarti ada kata kesepakatan di antara dua atau lebih, ya, dua orang. Nah, inilah yang menjadi nanti karena dia menginginkan atau adanya respon. Nah, ini yang sulit. Ini yang sulit ketika kita menginginkan sesuatu respon dari di luar pada diri kita. Iya. Ini. Lanjut daripada itu, untuk bagaimana supaya ini hubungan bisa awet, Iya, bisa terus menerus, karena saya juga bukan Main cinta. Main cinta. Pemain cinta. Bukan ahli. Saya pencinta terus terang, saya Cinta, ya. pencinta ya. Saya pencinta. Untuk trik-trik atau bagaimana timing tadi pasti itu membicarakan hal-hal itu. Tentunya kalau saya simpannya begini. Kalau waktu itu waktu mood di mana dua pihak ini sama-sama membaik lah. Iya, sama-sama membaik. Sama-sama membaik. Atau Oke? sama-sama merefleksi diri sendiri gitu. Atau bukannya? Maksudnya santai. Santai ya. Ya bisa juga dengan pada saat mungkin kita bersama kalau hubungan dengan suami istri, saya maaf saya belum nikah ya. Iya, belum nikah ya. Saya belum nikah. Jadi Makanya masih jomblo pun bisa. Iya. Bisa daftar mungkin. Ya, makanya saya bilang tadi, saya belum nikah. sesuatu yang di-share itu bukan berarti harus kita alami dulu. Ya. Iya. Siapa tahu ada referensi. Ya, saya klarifikasi dari awal itu. Jadi kalau misalnya saya cerita tentang hubungan suami istri, tapi klarifikasi lebih awal dulu ya, bahwa saya belum nikah. Cuman saya dengar ya, saya baca juga. Dan pernah merasakan juga. Memang di saat bersama maksudnya di saat kita bersama-sama perlunya ditingkatkan komunikasi. Komunikasi. Pada saat mungkin sementara Salah satunya begini, kegiatan itu salah satunya kegiatan liburan. Iya, Nah, liburan. itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menyuburkan atau mengawetkan ya. atau pada saat makan berdua ya. Makan juga, liburan sambil makan kan? Atau sambil ngunyah gitu. Makan kan ngunyah, Bos. Oke, saya lanjut. Apalagi terjadi di Iya, sangat menarik. masih ada pertanyaan ya, saya perlu jawab. Masih banyak kok. Masih banyak. Itu tadi yang waktu yang tepat adalah mungkin diajak liburan ya gitu. Iya. Pasangan kita. Iya. Oh iya, gitu guys. Ketika kita ingin sebuah hubungan akur cepat ya, kita ajak mereka untuk jalan-jalan ke pantai kah, atau ya di gunung gitu, mendaki. Iya. Oke, kita melangkah ke apa namanya, Bung Heril nih. Sangat penasaran bukan tentang jawabannya tentang apa? Tentang mungkin bisa diberikan tambahan tadi Bung Heril tentang apa, pertanyaan tadi ini nih, Iya. tentang hubungan. Kalau saya yang saya komentari tentang bung yang di sebelah kanan saya, Ya. ya wajar saja kalau beliau agak sulit untuk menjawab pertanyaan Bung Cel. Karena kenapa? Dia memiliki pengalaman yang sedikit pahit juga. Siapa itu? Bung yang di sebelah saya. Oh, ini ya. Kok Anda Ya, tahu kan dari pertanyaan saya? pertanyaan Bung, bagaimana cara merawat hubungan ya? Iya, merawat hubungan. Ya, sementara dia pernah gagal Iya. gitu. Jadi ya agak Tapi kan sulit ya. bukan berarti dia pernah gagal, dia tidak mampu untuk mempertahankan selanjutnya. Ya. Artinya, saya klarifikasi ya, saya klarifikasi. Jadi maksudnya untuk berhenti dari situ bukan berarti kita
apa bahwa ada kata-kata gagal atau jelek, tapi memang ini jalan terbaik ya, ini jalan terbaik ya, Iya. ini jalan terbaik. Nah, Artinya- artinya ini jalan terbaik kita. Nah, kita ini kita Bisa jadi kalau nah, ini hubungan jalan dilanjutkan akan terjadi bencana gitu. terbaik. Bencana ya. Atau terjadi hal-hal buruk gitu. Bisa jadi. Nah, Ah. itu bisa jadi. Ya seperti itu. Iya ya. Oke, Bung Heril nih masih tertuju pertanyaan ini. Bisa bertanya lagi, Bung? Iya, silakan. Ini contoh nih, pasangan kita ini tidak pernah merasa kelihatan cemburu nih. Tidak pernah, pokoknya ya tidak pernah kelihatan cemburu, pokoknya ya selalu harmonis lah hubungan. Apa kita perlu khawatir? Kalau saya sih enggak perlu. Tidak perlu ya. Intinya begini. Kalau misalnya si pasangan itu nyaman, Iya, pasti dia akan tetap tinggal. dia akan tetap tinggal ya. Iya. Kalau misalnya dia merasa tidak nyaman, ya dia Ah. akan pergi. Dan saya itu tidak bisa menahan. Kalau dia mau pergi silakan. Wah, Ah. tidak ada komentar gitu bilang kau harus bertahan dulu karena ini apa namanya, hubungan ini kita belum dapat intinya loh, makanya harus bertahan dulu, atau biarkan saja gitu pergi. Itu dalam hubungan apa? Nah, kan misalnya kita ini belum jalan-jalan ke Singapura, masa mau langsung tinggal ke saya gitu. Asal kita jalan-jalan ke Eropa lah gitu, bisa mungkin belas kamu. Ya, kalau untuk hal yang seperti itu, imajinasi saya jujur belum sampai. Maksudnya saya juga berangan-angan, misalnya kalau saya punya pasangan, Iya. jalannya kayak seperti apa. Intinya saya enggak punya bayangan. Maksudnya saya sulit untuk membayangkan. Hah. Sangat apa ya? Saya sangat sulit membayangkan hal yang seperti itu, kejadiannya seperti apa. Akan tapi yang saya bisa simpulkan, intinya seperti ini. Kalau pasangan saya itu merasa nyaman, Nah, silahkan tinggal. Kalau merasa tidak nyaman, silahkan pergi. Dalam artian, intinya begini Bu, suatu hal yang dipaksakan itu tidak baik. iya betul. Saya yakin itu suatu hal yang dipaksakan tidak baik. Jadi ketika si pasangan itu misalnya merasa tidak nyaman, Iya. ya silahkan. Saya Saya tidak bisa menahan. Kita buka rumah mereka untuk pergi. Iya, silahkan pergi. Tinggalkan saya. Yang penting Buat apa? Yang penting- Buat apa tinggal kalau tidak nyaman? Yang penting rumah dan harta tinggalkan untuk saya. Ya kan dia pergi gitu. Ya kalau masalah harta, Nah, bagi dua. saya juga tidak terlalu pikir itu. Iya. Intinya Karena kita, kebetulan dia tidak punya. ya intinya ya cari yang terbaik, dan betul juga yang dikatakan oleh Kak Wawan. Saya juga tidak punya ya harta yang bisa dibagi-bagi. Iya. Tapi tentu tidak punya harta dalam artian harta karun ya, tapi punya harta cinta. Ya Harta cinta yang kuat. hanya itu yang saya punya. Tapi ya malah membiarkan pasangan pergi. Jadi Bung Cel, Iya. saya mau kembalikan Iya. perkataannya siapa? Bung Bung Heril. Heril. Tadi kita cinta menurut ini kan cinta adalah pengorbanan. Cinta adalah Nah, pengorbanan. ketika pasangannya, apalagi istrinya Hmm. nanti kelak pergi, tidak nyaman, lantas dia dengan gampangnya silahkan pergi. Iya. Nah, cintanya mana di situ? Iya. Pengorbanannya mana untuk apa namanya? Ya mungkin untuk waktu sekarang Bung Heril bisa dengan gampangnya ngomong seperti itu. Iya. Silakan pergi. Tapi saya yakin dia akan menjilat dari sini. Saya yakin itu. karena meskipun saya mau singgung tadi yang kata saling. Ya, saling. Saya doakan Bung Heril nanti menikah karena mereka bersepakat untuk mencintai atau saling mencintai. Ya. Amin. Nah, ketika orang bersepakat, apalagi disaksikan dengan keluarga, kerabat, orang tua, mungkin orang tuanya istrinya nanti yang akan memimpin ijab kabul itu, lalu dengan tadi kata-katanya kalau tidak nyaman silakan pergi. Iya. Maksud saya bukan cinta yang namanya itu. Itu bukan cinta.
Nah, bercanda. Tapi mungkin dia akan berubah pikiran nanti ketika dia akan suatu saat dibuahi seorang sebuah buah hati atau seorang anak. Makanya saya bilang tadi, Heril akan menjilat ludahnya sendiri. Ah. Kecuali dia tarik kata-katanya sekarang, dia tidak akan Anda berniat untuk menarik kata-kata Anda, Bu? Intinya saya begini, ketika saya memiliki pasangan, saya akan berusaha bagaimana pasangan saya senyaman mungkin dengan Iya. saya. Tapi Ya, intinya saya tidak pernah berpikir bahwa si pasangan saya ini tidak nyaman terhadap saya. tapi Tidak pernah berpikir seperti itu. Nah, Mengenai masalah pengorbanan, ya seperti inilah pengorbanan saya. Walaupun saya cinta, Ya. walaupun saya cinta dengan pasangan saya, tapi kalau si pasangan saya ini berkeras untuk pergi, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Maksudnya dalam artian begini, terkadang ada yang mengatakan bahwa cinta tak harus memiliki. Ya, cinta tidak harus memiliki. Ya walaupun saya benar-benar cinta saya ini tulus, tapi si pasangan saya ini sudah tidak nyaman dan berkeras untuk pergi, saya juga tidak bisa memaksa. Itu merupakan sebuah bentuk pengorbanan saya. Apakah tidak ada cara terbaik untuk mengakhiri hubungan begitu? Kalau Dengan cara mungkin ya kalau mau tinggalkan tapi kita harus putus cerai baik-baik dong atau putus baik-baik dong. ya kalau saya pastinya saya memilih yang cara baik-baik pastinya. Iya, cara baik-baik pastinya. Sekira bilang hambur pakainya keluar, kau pergi sana. Oh, Enggak juga ya? banyak Enggak sekeras itu. sinetron banget. ya. Bapak pun kemarin film Indosiar ya? Iya lumayan. Sering nonton juga sih Ya, Indosiar. kebetulan film Indosiar itu film yang digemari salah satu kawan kita yang sering juga tinggal di Secret, namanya Karoslang. Ya, Karoslang itu sangat kayaknya Indosiar itu merupakan Indosiar garis keras ya. Indosiar garis keras. Karena setiap saya bangun pasti filmnya tentang Indosiar, di mana isinya soundtrack. Ya, Soundtrack dulu, sedikit soundtrack. mungkin Bapak bisa. Sampai-sampai soundtracknya itu Yang itu. hampir Gitu. ya itu soundtracknya itu agak membekas begitu. Tapi yang saya heran ini Karoslang itu begitu suka menyimak film itu, Iya. padahal isinya itu perselingkuhan, cinta bertepuk sebelah tangan, orang ketiga, cinta karena harta. Kalau saya jengkel melihat hal seperti itu, tapi entah kenapa ya seperti itulah mungkin. Ya orang-orang kan tipikalnya beda-beda. Iya. Ya seperti itu. Tapi saya tidak habis pikir Karoslang suka yang seperti itu. Nah, masalahnya ya yang dibahas ini Roslang atau cinta. Mungkin lari ini pembahasan ini lari ke contoh kasus apa dan yang dilihat secara langsung gitu. Oke, kita melangkah ke Bung Arda nih. Ada tambahan nggak mengenai apa putus dengan cara baik-baik begitu menurut versi Bung? Nah, kalau kayaknya dia lebih pro Karena kebetulan dia katanya pernah gagal, jadi kita mau dan dengar berhubung juga baik-baik. kita mau dengar curhatan dia nih ketika pada saat itu gagal. Oke, silakan Bung. Ya. Awalnya kan kita memulainya dengan baik. Tentunya kita harus mengakhiri secara baik-baik pula. Ya. Nah, kalau awalnya Pertanyaan coba-coba- saya, apakah sampai saat Bentar, kalau awalnya coba-coba bagaimana? Kalau awalnya coba-coba, Ada pengalaman begitu kan atau tidak ada? Nggak. Kalau awalnya coba-coba ya, coba-coba itu bagaimana kak? Coba-coba apa namanya? Coba-coba artinya kalau apa namanya? Kalau dapat. Iya. ah, Maksudnya di awal itu kita tidak cinta-cinta amat. Ya, itu kan sekali lagi gini, saya tidak bisa pribadi, saya tidak bisa menebak apa yang terjadi ke depan ya. Iya. Mungkin awalnya coba-coba ini, Hmm. tapi prosesnya itu yang menentukan menurut saya prosesnya yang menentukan. Jangan sampai kita coba-coba tapi nyaman, kesana nyaman, akhirnya Ditinggalkan. Tinggalkan kemana? Tinggalkan kemana? ya. Nah
Nah ini kalau persoalan itu tadi ya, maksudnya persoalan kesepakatan dan mungkin kesepakatan dan keseriusan dalam kesepakatan kita itu tadi yang pertama. Kalau saya. Tapi sebenarnya pertanyaannya yang di awal itu adalah waktu yang tepat untuk membicarakan. Iya. Pasti berkaitan tentang ini nih pertanyaan awal. Waktu ya. Iya. Tadi sudah ya. Lanjutkan tadi yang sesuai dengan ini ya. Apa itu apa? Tentang cara terbaik untuk melakukan Iya. mengakhiri hubungan gitu. Ya, cara apakah terbaik untuk mengakhiri hubungan ya. Tambahan ya buat pendapat kan Bung mengawalinya dengan SMS Ah. maksudnya. Oke. Apakah dengan mengakhirinya juga dengan SMS begitu? Iya. Ya. Awal kan SMS. Jadi mungkin kalau video ini 2 jam, Iya. mungkin kisah hidupnya Arda itu akan sedikit demi sedikit kuat. Sekarang Mungkin waktunya ada pesan-pesan untuk sudah si dia. 41 menit. Bisa Bagaimana, disampaikan. 41 menit. 41 menit. Masih bisa ini, masih bisa. Masih bisa. Masih bisa ya. Lanjut aja, tenang Masih aja. bisa. Oke. Kalau mengakhiri ya, kalau mengakhiri, saya pikir tidak ada orang yang merencanakan untuk mengakhiri. Iya. Ya, tidak ada orang yang ingin merencanakan sesuatu. Oh nanti kita mengakhirinya begini ya. Nah ada. Saya pribadi enggak. Tapi ada saja perkara yang selalu ada menjadi saja sebuah perkara hubungan. sehingga itu sebenarnya jalan solusi sebenarnya. Iya. Itu solusi. Jadi ketika perkara muncul beberapa perkara muncul dalam perjalanan kita dan solusinya satu-satunya dan yang terbaik adalah mengakhiri, kenapa tidak? Iya, oke, Dan namun saya tidak mengkategorikan itu adalah sebuah kegagalan. Ya, saya masih berjalan nih, masih panjang saya. Jangan menganggap saya gagal loh, ya. Ini sebagai proses saya dan